Kali ini saya akan menyampaikan pendidikan anti korupsi untuk siswa dan siswi. Korupsi di Indonesia sudah dipandang sebagai kejahatan di luar biasa, extraordinary crime. Berdasarkan survei Badan Pengawas Korupsi Dunia Transparency International (TI) tahun 2013, Indonesia menempati urutan 114 negara terkorup di dunia dari 175 negara dengan indeks persepsi 32. Korupsi seperti telah menjadi way of life di Indonesia, apalagi virus korupsi telah menggerogoti generasi muda. Youth Departemen Transparansi Internasional Indonesia, Lia Toriana, menyatakan bahwa pemahaman anak muda tentang integritas sebenarnya cukup tinggi. Hanya saja kondisi permisif dan tolerir terhadap hal-hal yang tidak baik mempengaruhi perilaku anak muda. Terlebih jika mereka sudah masuk ke dalam sistem. Untuk itu sangat penting pembentukan karakter bagi generasi muda. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain. Tahun 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai semua penyalahgunaannya penggunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana. Menurut KPK, penyalahgunaan kewenangan dapat terbentuk: 1. Suap menyuap. 2. Penggelapan dalam jabatan. Pembuatan pemerasan. 4. Pembuatan curang. Dan 5. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Tindakan korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Kasus korupsi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada lingkungan siswa di sekolah juga banyak ditemui praktek-praktek korupsi sederhana seperti mencontek, berbohong, melanggar aturan sekolah, membolos, sering terlambat dalam mengikuti sebuah kegiatan, dan terlambat masuk sekolah. Namun demikian, hal kecil tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat menjadi bibit penyebar budaya korupsi. Untuk itulah perlunya pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Akibat korupsi sudah sedemikian menggurita dalam kehidupan masyarakat. Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah rakyat, karena sejumlah besar uang yang dikorupsi hakikatnya adalah uang rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa, seperti terlambatnya pembangunan nasional disebabkan oleh hancurnya perekonomian sehingga menyengsarakan masyarakat. Efek konkretnya adalah memperparah kemiskinan dan pendidikan. Pelayanan kesehatan menjadi mahal, fasilitas umum seperti transportasi menjadi tidak aman, serta dirusaknya infrastruktur jalan, dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran mengakibatkan angka kriminalitas pun meningkat. Pendidikan anti korupsi (PAK). Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat dan negara Indonesia. Oleh karena itu, memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Selama ini upaya pemberantasan korupsi hanya fokus pada upaya menindak para koruptor.
upaya represif. Tetapi sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi, upaya preventif. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk generasi muda melalui 3 jalur, yaitu 1. Pendidikan di sekolah yang disebut dengan pendidikan formal, pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, dan 3. Pendidikan di masyarakat yang disebut dengan pendidikan non-formal. Pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan domain pengetahuan kognitif, sikap serta perilaku afeksi dan keterampilan psikomotorik. Nilai-nilai PAK harus ditanamkan, dihayati, diamalkan setiap insan Indonesia sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Bila perlu long live education, artinya nilai-nilai PHK menjadi napas di setiap waktu, setiap tempat semasa hidup. Sekian, terima kasih apa yang saya telah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.